Di pagi hari ini, gue minum dulu. Jadi hari ini gue pengen bahas sesuatu yang sebenarnya masih berkaitan sama perspektif. Jadi biasanya kalau bulan Juli gue itu lebih banyak untuk review apa yang terjadi setahun belakangan. Sebenarnya di bulan Desember, bulan Januari juga sih. Jadi biasanya gue review tahunan itu 2 kali. Tapi gue ingat di tahun lalu gue sempat ngomel gitu ya. Gue sempat ngeluh ke Tuhan. Kok kayaknya gue cuma banyak di rumah doang gitu. Kayaknya gue cuma di ruangan ini doang, di kamar doang gitu kan, di rumah doang. Gue kayaknya gak sibuk seperti kebanyakan orang. Oke, mungkin yang baru pertama kali lihat video ini, gue sedikit jelasin aja latar belakang gue tuh seperti apa. Jadi ya sekitar usia 14 tahun, gue tuh lebih banyak aktif di Jakarta, sedangkan orang tua gue di Bekasi. Nah, Jakarta yang mana, antara Jaksel atau enggak Jakbar lah gitu. Nah, singkatnya dari 14 sampai sekitar usia 24, 23, itu emang gue lebih banyak aktif di Jakarta gitu ya. Ya, seminggu sekali ketemu sama orang tua, tapi kayak nggak pasti pulang ke rumah gitu. Gue nginep bareng sama teman gue. Nah, singkatnya, dari remaja sampai gue dewasa kan lebih aktif di luar nih. Gue lebih aktif kuliah, gue lebih aktif sama teman-teman gereja gitu ya, komsel. Jadi kayak bener-bener pertemanan itu di Jakarta. Nah, jadi karena gue terbiasa hidup di kota yang serba cepat, instan gitu kan, yang kayaknya bener-bener semuanya tuh kayak harus terburu-buru gitu ya. Nah, usia 24 itu gue kerja di Bandung dan ya itu nggak terlalu sering ada di kota, meskipun sebenarnya kerjaannya banyak juga gitu ya, padat juga kerjaannya. Nah, usia 26 gue berhenti dari pekerjaan itu, dan gue tinggalnya bukan lagi di Jakarta, tapi tinggal di pinggiran Jakarta. Nah, gue merasa beda banget ya ketika pindah di rumah ini sekarang. Gue memperhatikannya, gue tidak ada tekanan kayak untuk harus sibuk gitu ya. Gue bisa makan makanan yang lebih sehat ya kan, ketimbang makanan yang ada di mall doang. Gue lebih bisa makan sehat, gue lebih bisa menikmati hidup jam per jamnya itu gitu ya. Nggak harus yang kayak macet-macetan banget. Kayak beda banget deh hidup di perkotaan sama di pinggir kota gitu. Nah, jadi tahun lalu itu gue inget banget gue ngeluh itu sama Tuhan. Kok kayaknya gue nggak kayak yang tahun-tahun sebelumnya ya, yang kayak super duper sibuk, yang selalu ada banyak pencapaian, ketemu orang gitu, dan selalu bantuin orang. Pokoknya hari-hari gue tuh seputar itu aja gitu. Nah, terus biasanya gue kalau lagi banyak pikiran atau kayak gue lagi ada penyesalan gitu ya, biasanya sih gue itu membawa keluhan gue itu ke Tuhan. Nah, lucunya beberapa minggu, nggak instan juga langsung besok gitu langsung mengerti, enggak. Beberapa minggu kemudian, setelah keselnya udah nggak ada gitu ya, sebelnya udah nggak ada, akhirnya gue tuh kayak nginget satu doa gue yang terus gue doain dari 2 tahun yang lalu. Jadi beberapa tahun lalu gue pernah berdoa supaya, Tuhan, gue pengen lebih banyak waktu untuk orang tua gue. Gue lebih pengen ngumpul sama keluarga gue. Gue lebih pengen banyak ngumpul sama menti-menti gue gitu ya. Gue lebih pengen banyak ngumpul sama teman-teman gue gitu. Maksudnya gue nggak pengen terlalu sibuk dengan aktivitas gue. Gue pengen tetap bisa balance gitu. Maksudnya gue bisa punya waktu istirahat juga buat diri gue dan juga buat orang terdekat gue. Nah, jadi waktu gue berpikir gitu, gue merasa sebenarnya
Tuhan itu lagi memberikan jawaban doa yang udah bertahun-tahun lalu. Bahkan gue tuh sempet lupa hal itu. Gue inget banget memang beberapa tahun lalu tuh gue sampai nangis-nangis kayak gue merasa keluarga itu menurut gue tuh penting banget gitu. Gue merasa gue harus punya quality time sama mereka. Gue merasa gue harus bukan lebih banyak mengabdi, cuma maksudnya lebih banyak ngobrol, gue bisa membagikan value hidup gue ke mereka gitu. Nah, jadi tahun lalu gue bersyukurnya adalah ternyata gue lagi nggak banyak kesibukan untuk gue lebih bisa punya waktu yang berkualitas sama orang terdekat gue. Nah, akhirnya tahun kemarin tuh gue minta maaf sama orang tua gue. Gue bilang gue bersyukur kelihatannya kayak di rumah kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya kayaknya kalau dari ukurannya orang kota kayaknya nggak produktif banget gitu. Tapi gue bilang gue bersyukur dari waktu yang ada gue bisa sempetin lebih banyak ngobrol sama nyokap bokap, lebih bisa jalan-jalan bareng mereka, gue bisa nikmatin apa yang dulu waktu remaja sampai gue dewasa awal tuh belum pernah nikmatin gitu ya. Dan yang paling penting menurut gue bisa berbagi apa yang jadi perspektif gitu ya. Jadi maksudnya orang tua itu mungkin mereka nggak punya kenalan, nggak punya circle yang bisa backup mereka. Tapi kita sebagai anak-anaknya nih, yang juga udah makin dewasa, kita bisa berbagi gitu. Jadi mungkin ya beberapa orang tua malu gitu kan untuk kasih tahu ke orang lain kalau oh saya nggak tahu ini, saya nggak tahu itu gitu kan. Dan kita bisa untuk bantu mereka. Sebagaimana mereka dulu udah ngajarin kita waktu kecil, ya kita bisa berbagi nih. Ini pandangannya sekarang beda nih ya generasi sekarang dengan generasi boomers contohnya misalnya seperti itu tanpa harus merendahkan mereka. Nah, jadi gue merasa dari pengalaman tahun lalu itu gue diajar banget untuk nikmatin masa ini, nikmatin saat ini, momen ini. Kebanyakan kita ya, apalagi hidup di kota, terbiasa kayak abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Oke, terus pencapaian ini apa, kayak serba cepet. Kita tuh menikmati juga nggak maksimal gitu. Jadi gue belajar banget untuk nikmatin momen ini saat ini. Karena kita nggak tahu momen ini kapan akan berlangsungnya, ya kan. Dan kalau misalnya ini akan berakhir, selesai, lo udah melakukan terbaik belum gitu. Gue selalu kalau gue lihat ke belakang, ketika gue belajar untuk memberikan yang terbaik, ketika gue kerja, ketika gue kuliah, ketika gue pelayanan, ketika gue ngumpul sama teman-teman, dan ketika sekarang misalnya gue nggak hubungan lagi sama mereka gitu ya, gue tuh nggak menyesali masa lalu karena menurut gue udah kasih yang terbaik gitu. Nah, maksud gue adalah kalau lo semuanya lagi menghadapi apapun deh peristiwa yang lagi lo alamin, please jangan buru-buru untuk cepat laluin hal itu. Ya, gue tahu mana ada sih yang enak dari peristiwa yang menyakitkan yang membuat kita menderita, tapi gue percaya kalau segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ya, masa yang sekarang lo akan alamin tuh akan selesai juga. Tenang aja, tenang aja. Sekarang nikmatin aja, lakuin yang terbaik. Ya, karena gue percaya Tuhan itu adil. Maka peristiwa yang menyakitkan menjadikan ini juga ada akhirnya kok gitu. Dan kita akan masuk ke musim yang selanjutnya. Tapi ada beberapa orang tuh tidak tidak mempersiapkan dirinya nih untuk dia melangkah ke momen yang selanjutnya gitu, momen yang di depan karena dia kayak masih stuck sama masa lalu gitu. Jadi menurut gue ini hal yang bagus ya. Karena ada banyak orang tuh jadinya terburu-buru, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Misalnya contoh lulus kuliah, pengennya kerja. Tapi udah di kerja, ya ternyata kerja tuh gak enak gitu ya. Capek banget gitu. Terus udah kerja, terus kata orang, enggak lo harus cepet-cepet punya pasangan gitu kan. Dan lo cari pacar. Yang ketika lo udah pacar, enggak lo cepet-cepet harus nikah. Kayaknya bener-bener kita tuh kayak ada deadline ya gitu ya. Sampai kita lupa menikmati momen ini. Jadi apapun yang lo alami sekarang, nikmatilah, jalanilah karena itu akan berakhir. Dan ketika lo masuk ke momen yang baru, ke season yang baru, lo udah punya satu pembelajaran yang baru, lo udah punya kesiapan yang baru, dan lo punya kedewasaan juga lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, itu sih.